Yang awalnya Mue Mue Kyun kok makin kesini makin jadi dark dah ya. Yo guys, welcome to my channel ya. Di musim ini ada salah satu anime Mue Mue Kyun yang MC-nya itu cute banget dah ya, kawaii ya. Yap, pada video kali ini gua akan review anime tentang penyihir kawaii, yaitu Majo no Tabi-Tabi atau Wandering Witch The Journey of Elaina, bergenre adventure fantasi yang rilis pada 2 Oktober yang lalu dari adaptasi light novel ya. Digarap oleh studio C2C yang juga menggarap anime Suka-Suka sama Hitori Bocil yang akan tayang sebanyak 12 episode tuh ya. Kalian bisa nonton anime Majo no Tabi-Tabi ini secara legal di channelnya Museum Indonesia guys ya. Soalnya gue juga nonton di sana tuh ya. Jadi anime ini bercerita tentang Elaina yang suka banget dengan cerita petualang penyihir, dan dia ingin seperti penyihir di cerita yang dia suka tersebut, menjadi penyihir dan berpetualang. Oleh karena itu Elaina ini terus berusaha mempelajari ilmu sihir, dan tiba saatnya dia itu masuk ujian penyihir guys. Dan Elaina ini resmi menjadi penyihir, dilatih di bawah bimbingan oleh guru Ara-Ara ya. Ara-Ara? Setelah menjadi penyihir, Elaina ini mengelana dan melakukan perjalanan yang panjang ke berbagai daerah dan negara tuh, sambil bertemu macam-macam orang dan mengalami momen-momen indah bersama ya orang-orang yang baru ia temui tersebut, merasakan pertemuan dan perpisahan. Saat berpetualang, Elaina juga ini menulis semua kisahnya sendiri di buku, karena dia ini berjanji ya kepada ibunya untuk memperlihatkan kisah perjalanannya sebagai penyihir yang berpetualang. Bang, ini kan anime tentang penyihir biasa ya. Dimana letak darknya? Nah gini guys, dark yang dimaksud di sini bukan berasal dari cerita mengenaskan karakter utama ya, kayak si Subhadrun gitu, tapi letak darknya ini ada di cerita orang-orang yang Elaina ini temui saat berpetualang nantinya. Tepatnya saat Elaina ini melakukan perjalanan setelah menemukan bunga beracun tuh ya. Di episode 3, Nino yang dijadikan budak oleh Om-Om Cabul tuh ya. Nino ini keluar dari ruangan yang sama dengan Om-Om Cabul ini, dan dengan keadaan baju Nino ini berantakan guys ya. You know lah ya apa yang sedang mereka lakukan. Akhir dari Nino ini adalah bunuh diri karena stres dan putus asa untuk keluar melihat dunia. Episode 4, Mima Rose yang jadi halu dan kehilangan semua orang tersayangnya gara-gara ngebucin level akut. Saat dia tinggal sendiri, dia pun jadi ngalu tuh ya. Nah kalian pasti bertanya-tanya tuh ya, kenapa Elaina ini gak nyelamatin mereka? Karena Elaina ini tipe orang yang akan membantu orang lain jika itu menguntungkan bagi dirinya sendiri guys, atau kalau dia ini emang merasa ingin menyelamatkannya, jadi tergantung mood hatinya. Dan Elaina ini udah diberikan atau diberitahukan oleh ibunya tentang 3 syarat Elaina diperbolehkan berpetualang. 1. Larilah jika dalam kondisi berbahaya. 2. Jangan menganggap dirimu itu sendiri istimewa. Jangan lupa bahwa kau sama dengan orang lain. Maksudnya di sini mungkin jangan sombong gitu ya. Mungkin atau ya jangan merasa kuat gitu ya. 3. Pulanglah suatu saat nanti dengan menunjukkan wajah riang gembira. Ya kemungkinan Elaina ini gak pingin ngelanggar salah satu janji-janjinya dari ibunya tersebut guys. Makanya dia itu nggak nyamatin ya. Dan Elaina ini bukan semacam karakter utama atau main karakter ya dari anime shounen gitu yang akan menyelamatkan semua orang. Dia ini hanya seorang petualang guys, bukan pahlawan. Jadi maklumin ya kalau Elaina ini kadang-kadang suka cuek dan gak nyelamatin orang yang sedang kesusahan. Dia mungkin gak mau menganggap dirinya sendiri itu istimewa yang bisa menyelamatkan semua orang tuh ya. Ya walaupun emang Elaina ini sih berbakat ya, setidaknya nyamatin 1 atau 2 orang ya gak apa-apa lah ya, asalkan jangan membahayakan dirinya sendiri. Ya contohnya itu seperti membawa kabur Nino dari Om-Om Cabul gitu ya misalnya, kan bisa aja ya. Di episode 5 kita dikasih nafas ya, gak ada cerita dark di sepanjang episode 5. Yang ada kita malah dikasih lihat senyumannya Elaina mulu yang bikin diabetes sendiri anjir.
何かを教えるというのは普段あまりやらないことなので、私はなんだかんだと結構楽しんでしまったのでした。Gua betah banget ya sama desain karakter Elena ini ya. Enak aja dipandang itu ya. Sama voice aktornya itu ya. Itu oke banget ya. Pas sama pengkarakterannya si Elena, dan ya perfect dah ya, bikin gue betah nonton animenya, gak boring gitu ya, walaupun makin kesini ceritanya jadi dark sih ya, dan semakin menarik sih. Yang penting Elena ini kawaii ya, dan punya gua, no debat lah ya, kalian gak terima, ayo kita baku hantam di kolom komentar coba. Dan ya opening songnya gue lumayan suka nih ya, openingnya itu gak gue skip biasanya ya sih. So itu saja bacotan dari gue terhadap anime Majunan Tapi-Tapi ini. Gue jamin kalian akan betah nonton ini anime karena desain karakter Elena yang kawaii ini. Tonikaku kawaii ya ini. Pokoknya kawaii ya. Jangan lupa like bagi yang suka, subscribe bagi yang mau, share juga ke kalian. See you next video, bye bye.